اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضرين أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي حب خير الرسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك. سلام عليك الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أحبك وبريدك بتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين حبيبي محمد ما في زي اثنين حبه ساكن قلبي يزيد كل اثنين جماله دلاله مضغاثي جلاله
مطاطب جمال والذكر قابل يا حبيبي شوفهم الاثنين بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك حبيبي وعليا أحمد نور عيني يا حبيبي وعليا عليا أحمد نور عيني يا انت الغالي عليا جد الحسنين وبنتك البتول بعيونك يا رسول وبنتك البتول وعيونك يا رسول نرجو منكم قبول يا حبيبي جنة بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جنة الحسنين بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جنة الحسنين يا أيها النبي والكوكب الطري يا أيها النبي والكوكب الطري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيب أنت إمام الحضرة سلطان الغيب
وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا Muhammad sang pemimpin para atqiya Sayyiduna Abu Bakr Siddiq engkau lihat sahabat Nabi yang terbaik سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق بدانا بسنانه فتهدن تندور سيدنا عثمان بن عفان النورين istimewa berbeda dari yang lain سيدنا علي بن أبي طالب gagah perkasa mulia tanpa aib wahai umat pecinta Nabi Muhammad cintai semua kerabat dan sahabat
Hadirin hadirat rahimakumullah, sedikit saya mau memberikan pesan kepada seluruh yang hadir malam hari ini bahwa apa sih pentingnya kita mengeluarkan biaya yang banyak, mengeluarkan waktu kita, mengeluarkan pikiran kita semua untuk buat acara sholawatan seperti malam hari ini. Apa maksudnya dan apa tujuannya? Tujuannya tidak lain, kita sebagai umat Nabi Muhammad yang hidup tidak satu zaman dengan Nabi, kita nggak pernah lihat wajahnya Nabi, kita nggak pernah mendengar suara merdunya Nabi, kita nggak pernah mendengar atau mencium bau wanginya Rasulullah, kita nggak pernah sholat di belakang Nabi, kita nggak pernah perang bareng sama Nabi, kita nggak pernah makan bareng sama Nabi. Tapi bagaimana caranya supaya jenengan kalian kula cinta Nabi, derek Nabi, menjalankan sunnah Nabi, dan bisa meneladani suri toladan baginda Rasulullah SAW. Tujuannya acara ini adalah itu. Tujuan acara ini adalah apa? Supaya jenengan kalian kula mencintai Rasulullah SAW. Dengan dibacakan pujian-pujian, sholawat, qasidah-qasidah yang kita lantunkan tadi, semuanya memuji orang yang pantas dipuji. Kita memuji makhluk Allah yang memang pantas untuk dipuji, yaitu baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad fisiknya mulia, ruhnya mulia, imannya mulia. Semuanya yang ada pada Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai-sampai siapapun dan apapun yang memiliki hubungan erat dengan Nabi Muhammad maka ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, kota Madinah Al-Munawwarah. Sebelum Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah, kota ini bernama kota Yathrib. Kota yang tidak dikenal oleh orang, kota yang tidak terus didatangi oleh orang dari seluruh dunia. Tapi karena Nabi Muhammad masuk ke kota itu dan Nabi Muhammad mencintai kota itu, maka kota itu sekarang menjadi kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jasad mulia Rasulullah, keluarganya Nabi Muhammad dimakamkan di kota Madinah, maka kota itu menjadi kota yang sangat luar biasa, menjadi kota Al-Madinah Al-Munawwarah, yang terang benderang, yang bercahaya, yang berkah luar biasa berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki sholawat niki diadakan kenapa? Karena jenengan kalian kula imannya terkadang yankus, kadang yazdat. Imannya jenengan kalian kula terutama masyarakat Gringsing niki nggih kadang nek pas kiyeng salat, nek pas imane api, ya Masya Allah bisa menghindari maksiat. Tapi naudzubillah min dzalik, ketika kita sudah imannya kita yankus, ketika iman kita turun, ketika kita lupa sama Allah, ketika kita lalai sama Allah, ketika kita jauh dari Nabi Muhammad, maka kita lebih mudah untuk menjalankan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki sholawatan ngeten niki mengingatkan kita kembali. Kenapa? Semakin kita mencintai Rasulullah, semakin kita dekat dengan Rasulullah, maka semakin baik iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak akan sempurna keimanan seseorang umat ini kepada Allah, tidak akan mencapai level yang bagus imannya kepada Allah sebelum orang itu bisa mencintai diriku, kata Rasulullah. Mencintai yang model apa? Mencintai diriku melebihi dirinya, anaknya, istrinya, hartanya, jabatannya, dan apapun yang ada di dunia. Kalau orang itu belum bisa mencintai diriku Nabi Muhammad, melebihi dirinya, anaknya dan keluarganya, maka imannya kepada Allah tidak akan bisa sempurna. Jadi nilai sempurna iman kita kepada Allah, nilai bagusnya mahabbah kita atau ibadah kita kepada Allah tergantung seberapa besar cintamu kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin kau mencintai Nabi, maka kau semakin dekat kepada Allah. Semakin kau jauh dari Nabi Muhammad, maka kau juga jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kuncine ngeten niku urip nang donya. Jenengan enggak usah mumet-mumet, enggak usah mikir-mikir panjang lebar. Pokoknya dekati Nabi Muhammad, maka kau akan didekati oleh Allah. Bahagiakan Nabi Muhammad, maka kau akan dibahagiakan oleh Allah. Dahulukan urusannya Rasulullah, maka urusanmu akan dibantu oleh Allah. Gampang hidup di dunia. Kenapa?
Karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Barang siapa menyakiti Rasulullah, berarti dia mengajak musuh kepada Allah. Barang siapa membahagiakan Nabi Muhammad, maka kau akan dibahagiakan oleh Allah. Kebutuhanmu akan dicukupi oleh Allah, keluargamu akan dijaga oleh Allah, kau akan dijauhkan maksiat oleh Allah, dan kau akan diberikan kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Kerjakan yang membuat Nabi Muhammad bahagia kepada kita, jauhi apa yang membuat Nabi Muhammad tidak suka kepada kita. Paham nggih? Ngeten niku. Niki solawat diadakan, majlis-majlis ini diadakan supaya apa? Supaya umat ini selamat, supaya negara ini aman, supaya rakyat ini tentram, supaya rakyat ini sejahtera. Dengan apa? Dengan kita mohon kepada Allah melalui pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan nyuwun napa mawon teng Gusti Allah, donga jenengan tekan kapan wae, nek boten dibuka dengan solawat pada Nabi. Tidak ada solawatnya di tengah-tengah doa kita, di akhir doa kita enggak dibacakan solawat pada Nabi Muhammad, maka doa kita tidak akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Tungone jenengan, nyuwune jenengan teng Gusti Allah akan diijabah oleh Allah kalau dibarengi doa kita dengan membaca solawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wong salat ae ora maca solawat, salate ora sah. Wong khutbah Jumat niku nek boten mau solawat, khutbahe boten sah. Semua Allah tidak ingin melewatkan yang indah-indah di dunia ini kecuali dengan menggunakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah sinten? Nabi Allah Adam. Ketika Nabi Adam melanggar perintah Allah untuk jangan mendekati buah huldi, atau riwayat yang lain memakan buah huldi, Nabi Adam niku nyuwun pangapura teng Gusti Allah. Ya Allah, saya hari ini melanggar perintahmu, saya mohon ampuni kesalahanku. Dawuh Gusti Allah napa? La ya Adam, ora iso. Kau telah melanggar. Mohon ampun yang kedua lagi, enggak diampuni oleh Allah kesalahannya. Yang ketiga, Nabi Adam punya kuncinya supaya kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Bagaimana caranya? Ya Allah, berkat Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan diciptakannya Nabi Muhammad, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ampuni kesalahanku ya Allah. Jawabannya Allah langsung apa? Sekarang aku ampuni kesalahanmu wahai Adam. Nabi Adam mawon tawasul teng Kanjeng Nabi. Lalu terjadi percakapan antara Nabi Adam dengan Allah. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, kok seliramu ngerti nek aku nyiptake menungso sing jenenge Muhammad, padahal manusianya belum saya lahirkan ke dunia? Kata Nabi Adam, nggih Gusti Allah, tatkala kau tiupkan ruhku, pertama kali ruhku masuk ke dalam jasadku, aku melihat di arsmu, di singgasananya Allah, di kerajaannya Allah, ada dua nama yang bersandingan. Sebelah kanan bernama Allah, yang sebelah kiri bertuliskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin nama itu kau sandingkan dengan namamu kalau bukan orang itu adalah makhluk yang paling kau cintai. Jawabannya Gusti Allah napa? Shaddaqta ya Adam. Benar wahai Adam. Aku menciptakan dirimu sebab aku menciptakan Muhammad. Saya menciptakan surga sebab saya menciptakan Muhammad. Saya menciptakan dunia sebab saya menciptakan Muhammad. Kalau saya tidak menciptakan Nur Muhammad, maka saya tidak akan ciptakan seluruh ciptaan ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Anjeng Nabi, Nabi Adam mawon tawasul kepada Rasulullah. Wong grengsing kok ora gelem. Luweh por timbang Nabi Adam. Nabi Adam aja bertawassul kepada Nabi Muhammad untuk apa salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah niki supaya apa? Supaya mantep jenengan, supaya jenengan semakin yakin berada di barisannya Nabi Muhammad. Ayo, terutama anak-anak muda-muda, jangan menyepelekan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Napa maneh sing pondok pesantren, jalankan sunnah Nabi mulai dari hal yang terkecil. Biasakan mengikuti caranya Nabi sejak dini. Adibu auladakum ala thalasi hisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Quran. Ajari anakmu tolong perkara, dawuh Kanjeng Nabi. Ajari anakmu tiga hal yang wajib, yang pokok untuk kita sebagai orang Islam. Apa yang pertama? Jadikan anak kita mengidolakan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad sebelum dia mengenal dunia luar. Mulai dari kecil, dari umur 4 tahun, dari umur 5 tahun, kenalkan tentang Nabi Muhammad sebelum dia pintar main TikTok. Ya,
Sebelum dia pinter main YouTube, sebelum dia pinter main PlayStation, sebelum dia mengidolakan artis-artis, sebelum dia mengidolakan pemain sepak bola, jadikan anak kita idolanya pertama kali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia mengidolakan Nabi Muhammad, dia mau pesantren, monggo. Dia mau kuliah, monggo. Mau kuliah di luar negeri, silahkan. Yang penting pertama dia mengidolakan Nabi Muhammad. Sehingga kalau dia mengidolakan Nabi Muhammad, dia mau melakukan apapun ketika hidup di dunia, berkaca meniru Nabi Muhammad SAW. Mau jadi dokter, tapi meniru caranya Nabi Muhammad. Mau jadi pejabat, tetap berkaca pada Nabi Muhammad. Dia mau jadi TNI, mau jadi Polri, mau jadi pengusaha, mau jadi apapun, dia tetap berkaca kepada Rasulullah SAW. Sebabnya apa? Sebabnya tidak ada contoh kecuali yang pantas untuk dicontoh Rasulullah SAW. Pedagang paling sukses, paling jujur, Nabi Muhammad. Bapak paling sukses di dunia ini mendidik anaknya, Nabi Muhammad. Kakek yang paling sukses untuk mendidik cucunya menjadi orang yang luar biasa, Nabi Muhammad. Panglima perang paling sukses di dunia ini, Nabi Muhammad. Pemimpin yang paling dicintai oleh rakyatnya, Nabi Muhammad. Sahabat yang paling dicintai oleh sahabatnya, Nabi Muhammad. Suami yang paling dicintai oleh istrinya, Nabi Muhammad. Jadi nggak ada cara lain. Jenengan kalau ingin membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, bagaimana caranya istri kita supaya patuh pada kita, jadi istri yang solehah? Didiklah istrimu sebagaimana Nabi Muhammad mendidik istrinya. Tentunya yang laki juga gayane ngelu gayane Kanjeng Nabi. Ojo terus yang lanang terus jarene bebidin. Kita harus mendidik istri kita seperti istrinya Nabi. Tapi sing lanang ora tiru, ya padha wae. Nggih mboten? Tiru Nabi Muhammad. Kalau Anda ingin mulia hidupnya dunia dan akhirat, jangan jauh-jauh dari Rasulullah. Ikuti caranya Nabi, hiasi rumahmu tiap hari dengan bacaan sholawat dan Al-Quran. Jadikan rumah kita menjadi raudhah min riyadil jinan. Jadikan rumah kita taman-tamannya surga. Dengan cara apa? Hidupkan Al-Quran, hidupkan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Wong omahe kita sekarang ini, Masya Allah, omahe wong Islam saiki iki nek mar maghrib ora ono swara wong ngaji, ora ono swara wong baca rotib, ora ono wong baca manakib, ora ono. Yang ada apa? TV-nya buanter suarane. Mbuh ki nyetel sinetron, mbuh ki nyetel film, mbuh nyetel musik, terserah. Sekarang macam-macam. Padahal keberkahan yang ada di dalam rumah tangga, kalau ketika maghrib sampai isya, bainal maghrib wal isya, bapake, ibuke, anake lungguh bareng ngaji atau baca rotib atau baca sholawat bareng-bareng, maka rumah tangga seperti itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa berharap anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah nek wong tuwane juga lalai kepada perintah Allah. Nggak cukup orang tua hanya mondokkan anaknya di pesantren tapi orang tuanya melalai kepada perintahnya Allah, ora cukup. Kalau Anda ingin menginginkan anak yang soleh dan solehah, maka orang tuanya juga harus menjalankan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beri contoh kepada anak kita. Jenengan nek hadir teng majelis sholawat model ngeten, gandengan anake lungguh nang majelis sholawat, lungguh 5 menit delok jam ping 10. Bubar jam pira iki? Jam pira bubare? Lah sampeyan nek ngrasani wong pirang-pirang jam ora tau delok jam. Sampeyan yang laki-laki main PS lho, main PlayStation, berapa jam enggak pernah bilang lama. Giliran sholawatan, ayo tak ajak sholawat bareng-bareng. Sing sholawate sregep utange ndang lunas. Lah ngono iki. Tak ajak sholawatan, baru sholawat setengah jam. Allahumma sholli ala Sayyidina. Anggap peng 10. Tapi giliran jenengan di depan TV nonton sesuatu yang tidak ada manfaatnya gitu terus. Ora kroso jam loro, tak kira jam 10 iki. Jam 2 seperti jam 10. Tapi ketika kita membaca sholawat, ketika kita dzikir kepada Allah, baru setengah jam seperti 4 jam. Ya memang gitulah kita ini seperti itu. Makanya untung kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Untung jenengan kalian kudu jadi umatnya Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ibadai siti tapi insyaallah mlebu surga. Amin. Ibadai siti nek diajak ibadah angko peng 10, tapi nek kon ngrasane tanggane ya 3 jam ya kocok 5 menit. Tapi alhamdulillah kita tetap jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan surga nanti diharamkan untuk dimasuki umat-umat yang lain sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad mlebu surga dhisik. Allahumma amin. Padahal mau koyo ngene.
Kaya ngene iki lho, mlebu surga. Kira-kira nek wong sakmene kabeh mlebu surga iki potongane ora ono mlebu surga iki wong. Potongane. Kan karek jahitane potongane wis ono. Tapi berkat syafaan Nabi Muhammad, walaupun sholat kita nggak khusyuk, ya tetap sholat. Ojo model-model. Beb, saya belum bisa sholat. Beb, kenapa? Karena saya belum khusyuk. Terus ini orang khusyuk orang sholat. Wes ora khusyuk orang sholat. Kenapa anda tidak berpuasa? Karena saya belum bisa, Beb, menjalankan sebagaimana Nabi Muhammad. Terus ora poso. Nabi Muhammad aja puasa. Nabi Muhammad aja sholat. Nabi Muhammad itu belum diciptakan ke dunia, belum dilahirkan ke dunia, surganya udah siap buat Rasulullah. Sampai tapi Nabi Muhammad wis surgane wis siap, kakinya bengkak gara-gara kaken sujud. Ora kaya wong kene sikile bengkak gara-gara kaken emping. Asam urat di sini. Melaku angel. Kowe kenapa kok sikile aboh? Terus tadi malam salat tahajud 100 rakaat. Alah, modelmu ora ono. Kaken emping. Nggih mboten? Nabi Muhammad aja dikatakan oleh Siti Aisyah istrinya Nabi Muhammad, kakinya Nabi Muhammad itu bengkak gara-gara apa? Kaken sujud. Sholatnya nggak bisa dihitung Nabi Muhammad, padahal surganya udah siap. Seumpama hitung-hitungan lagi, seumpama malam hari ini, nek Nabi Muhammad nggak sholat aja, surganya udah siap. Lewong sing surgane urung siap iki lho, ora gelem sholat. Nekat, gak bahaya dah. Hah? Nanti kita lewat di jembatan Shiratal Mustaqim, yang bisa membantu kita selamat dari mizannya Allah, timbangan Gusti Allah adalah ibadah kita. Yang bisa menyelamatkan kita lewat jembatan Sirat adalah ibadah kita. Yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah nanti adalah ibadah kita yang diterima oleh Allah sehingga mendapatkan rahmat dari Allah untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ayo bahagiakan Nabi Muhammad, jangan kecewakan Nabi. Dengan apa kita mengecewakan Nabi? Anda bercerai-berai, Anda bermusuhan, Anda membuat pertikaian di mana-mana, membuat Nabi tidak bahagia, membuat Nabi menangis. Bersatu. Yang tadinya tidak akur, ayo akur. Yang tadinya tidak tegur sapa, ayo diperbaiki silaturahmi kita. Yang selama ini kita tidak baik kepada tetangga, kepada suami kepada istrinya, istri kepada suami, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tua, berkat Nabi Muhammad malam hari ini, ayo dandani silaturahmi kita supaya apa? Supaya kita membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Mugi-mugi malam hari ini, acara ini diberkahi, dihujani rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selepas acara ini masyarakat Geringsing dan sekitarnya semua yang hadir malam hari ini bertambah imannya kepada Allah, semakin baik ibadahnya kepada Allah, semakin dekat kepada Rasulullah, semakin mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah tempat ini insyaallah diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dijauhkan dari maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus negara yang kita cintai, Republik Indonesia, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia makmur, Indonesia sejahtera, Indonesia berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun katan mawon. Nanti selesai acara ini tambah sergap selawat itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nadi bis salat. أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي أدم الصلاة
على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد بين القبول وردها إلا الصلاة النبي محمد. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا ضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. الصبح بدا
كل العربي في خدمته في خدمته يا الله الصبح بدا من طلعته والليل دجى الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته حسن عليك السلام يا رفيق الرسول والصحاب الكرام يا أبا الحسن عليك السلام يا رفيق الرسول والصحاب الكرام يا رفيق الرسول والصحاب الكرام يا أبا الحسن عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام يا أبا الحسن عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام فارس الفرسان حضرة الإمام وأمير البيان حضرة الإمام حضرات الإمام وأمير البيان حضرات الإمام دورة الإمام